yang saya mau terangkan, kenapa mereka nggak mau berpikir itu. Bagi dia itu nggak ada soal. Dia punya kegembiraan untuk menguji si presiden. Artinya dia sedang bermain-main aja. Benar? Ya memang itu. Enggak, benar. Biarin saya Jadi terangkan. mahasiswa ini hanya bermain dan mempermainkan gerakan Makanya kita. Kalau Bung Rocky menjelaskan pakai bahasa Jerman, silakan sampai selesai. Enggak, maksud saya, bener gak kalian? Saya terangin ya. Bener gak kalian ini sedang, jawab saya yuk. Bener gak kalian sedang bermain-main? Artinya nanti orang akan melihat. Teruskan dulu. No. Ini jangan Ini dilempar ke ini sini bahasa dulu, Bang. Jerman, Selesai dulu, Bang. Silakan Bung Rocky. Karena begitu. begini loh, Nanti- yuk kalau bermain-main dengan gerakan seperti tafsirnya Pak Rocky, yuk mempermainkan sejarah, mempermainkan gerakan. Masyarakat kasihan itu tidak akan melihat kalian sebagai representasi dari kelompok ini. Jadi jangan melemahkan hakikat gerakan sosial itu. Supaya supply kedunguan itu berhenti, seharusnya politik tidak masuk ke pasar gelap stupidity, tapi masuk ke pasar intelektual. Karena itu saya dorong sebetulnya partai politik, tokoh partai politik, elite partai politik, pemikir pada tim sukses datang ke kampus, masuk kampus, paparkan tesisnya seperti dia ingin minta diuji oleh kampus. Jadi itu baru kita majukan satu tahap pendidikan politik kita. Kita ingin agar supaya politisi itu infografisnya itu jangan ditampilkan pada rakyat biasa yang nggak punya kemampuan akses metodologi, nggak punya konsepnya tertinggal. Datang aja ke kampus. Nah sialnya kampus ditutup. Itu sama seperti Orde Baru lakukan. Orde Baru lebih fair karena dianggap bahwa politik harus masa ngambang itu. Jadi biarkan sampai tingkat kabupaten, jangan sampai tingkat desa politik. Kan Orde Baru bikin begitu kan masa ngambang. Sekarang masa ngambangnya justru dibikin supaya nggak bisa masuk kampus. Ajaib. Apa yang ditakuti di kampus? Semua presiden Amerika berkampanye pertama di kampus, deklarasinya di kampus, menandakan bahwa politik itu adalah urusan mereka juga intelektual. debat di kampus. Yes. Dan Jadi konkretnya Bang Rocky ini sebetulnya yang dilarang di kampus itu apanya? Saya nggak tahu Karena fakta yang terjadi Pak Rocky, yang dilarang itu adalah dukungan kampanye propaganda Deklarasi kebangkitan Hizbut Tahrir, narasi khilafah. Gini ya, Artinya gini loh, kalau itu sebuah gerakan intelektual, let's say, atau itu sebuah social movement, it's okay. saya terangkan Kita bisa pelan-pelan. sebentar dulu. Berapa menit yang mau terangin? Sebentar dulu. Tunggu, kasih tahu berapa menit yang mau terangin saya? 1 menit saya bicara. Sebentar. Berapa menit? Sebentar. Bukan berapa menit supaya saya Ya, tahu. sebentar dulu. 2 menit, 1 2 menit. Artinya gini Saya loh. katakan 2 menit. Yang dipersoalkan selama itu kan ketika mahasiswa terlibat di dalam kampanye propaganda politik khilafah, politik Hizbut Tahrir. Dan ini dipersoalkan, dan Anda mengatakan bahwa di situ demokrasi dipasung. Buat saya, parameter atau standar apa yang kamu pakai? Karena lo intelektual, dia akan bicara dengan netralitas akademiknya. Tetapi kan sejauh ini, Pak Rocky ini tidak pernah netral. Saya terangin ya. Dan begini, Belum. Udah 2 menit. Belum. ketika saya belajar filsafat, dosen saya Manyu Suseno mengatakan, semakin kamu mengerti filsafat, semakin kamu mudah dimengerti orang. Semakin kamu tidak bisa dimengerti orang, semakin kamu tidak mengerti filsafat. Dan saya pikir ini yang sering kali dibicarakan oleh Pak Rocky. Sekarang saya tidak mengerti bahwa ini ngomong. Bahkan Pak Rocky sendiri pun dalam banyak kritiknya menurut saya tersesat di dalam dirinya sendiri. Oke. Nah, ini yang jadi masalah. Oke, pertama Saya begini sebentar.